di hari ke-6 saya bingung Mbak, pasrah udah saya sama Allah. Dan Mbak Mel tahu apa yang terjadi Mbak. Besoknya suami aku bilang mau lunasin hutang riba itu Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing pengalaman sholawat dari Mbak D. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Dan buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan testimoni kamu ke nomor ini ya. Dan buat teman-teman yang punya Instagram, jangan lupa follow Instagram aku, Meliza Arnelia. Teman-teman, buat teman-teman yang udah ikutan PO buku karya pertama aku, terima kasih banyak. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan bermanfaat. Dan buat teman-teman yang belum sempat ikutan PO, insya Allah aku siapin bukunya sekitar 80 piece. Dan ini kemungkinan masih sisa 60-an piece ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang mau beli langsung aja hubungin nomor admin, ini nomor adminnya. Dan nanti insya Allah akan dikirimkan akhir bulan ya, tanggal-tanggal 29 atau bisa lebih sih, tapi nggak nyampe lama banget. Kemungkinan paling lama tuh tanggal-tanggal awal Januari, tanggal-tanggal 2 Januari gitu ya teman-teman ya. Nah langsung aja sekarang aku akan baca testimoni dari Mbak D. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Mbak Mel, boleh saya mau ulang pengalaman saya selama saya mendawamkan sholawat Mbak. Jadi gini teman-teman, aku sebenarnya udah bikin juga videonya Mbak D. Itu 2 hari yang lalu dan sebenarnya udah aku edit, hari ini mau aku kirim. Cuman Mbak D ngebenerin lagi testimoninya, mau lebih detail lagi karena memang yang kemarin tuh beliau buru-buru. Jadi ya oke, aku bacain ulang aja teman-teman biar teman-teman makin semangat lagi ya. Bismillah. Mbak Mel, perkenalkan saya Mbak D dari Lamongan. Mbak Mel, saya mau berbagi pengalaman tentang keajaiban sholawat yang sangat dahsyat Mbak Mel. Mbak Mel, dulu saya jarang sholat, bahkan sholawat juga jarang saya lakukan. Saya tiap hari kerja Mbak, berangkat pagi pukul 7, pulang larut malam. Saya kerja milik aku sendiri Mbak, dagang. Saya pengen usaha saya lancar dan dagangan saya banyak. Saya hutang riba Mbak sebesar 90 juta buat usaha saya dan usaha suami. Sebulan, 2 bulan masih lancar. Dan setahun Mbak Mel usaha saya merosot. Sepi, bahkan usaha suami saya ditipu sama teman bisnisnya. Hancur Mbak Mel keadaan saya. Saya sadar Mbak Mel, waktu itu bulan 11 2020 saya nggak bisa nyicil bank. Lalu saya sujud malam hari sholat Mbak saya. Dan sholat tahajud itu sholat malam pertama yang saya lakukan Mbak. Saya menangis Mbak Mel sejadi-jadinya. Saya sadar selama ini saya telah lupa sama Allah Mbak Mel. Hari demi hari Mbak, saya berusaha perbaiki sholat saya Mbak Mel. Pertama, saya lihat YouTube Pak Ustadz Muklis Mbak Mel tentang keajaiban sholawat. Saya waktu itu masih bisa sholawat sehari 100, kadang 200. Terus bulan 5 2021 anak saya mau lulusan MI. Saya ingin memondokkan anak saya ke pesantren Mbak. Anak saya nggak mau. Saya jerit Mbak Mel, batin saya bagaimana caranya supaya anak saya mau mondok. Saya sholawat terus Mbak Mel. Sholat tahajud, duha, sholat fardu saya usahakan tidak bolong Mbak. Dan di situ Mbak Mel Allah ngasih keajaiban, anak aku mau Mbak Mel mondok. Tiba-tiba dia bilang, Bu besok saya mau mondok. Ya Allah Mbak Mel, saya nangis, bahkan rasanya nggak percaya dengan kata-kata anak saya Mbak Mel. Aku potong dulu ya teman-teman ya, emang agak berat ya. Aku juga pengen banget mondokin anak aku. Cuman aku ngebayangin, ya Allah aku pisah sama anak aku sekolah aja aku kangen, apalagi kalau mondok. Mudah-mudahan aku bisa sekuat Mbak D dan teman-teman yang udah mondokin anaknya ya. Lanjut, saya mulai sholawat Mbak Mel. Sehari saya sholawat Jibril sampai 5.000, bahkan sampai 20.000 Mbak Mel. Keajaiban terus Mbak Mel, sampai saya kagum. Keajaiban datang terus. Waktu anak saya berangkat mondok, waktu itu jam 8 pagi, saya belum punya uang sama sekali Mbak. Berangkat anak saya pukul 2. Dan pukul 9 pagi saya telepon teman saya mau pinjem uang buat bensin 50.000 Mbak. Tiba-tiba saya nggak boleh pinjem, malah saya dikasih 100.000. Dan saya mau sepedaan aja sama anak saya Mbak. Tiba-tiba Mbak ada teman saya bawa mobil Mbak. Saya diantar sama anak saya dan keluarga ke pesantren Mbak. Di sana anak saya dikasih uang, tetangga, kerabat ngasih uang, anak aku buat jajan.
jajan. Masya Allah Mbak, sholawat gak main-main dahsyatnya Mbak Mel. Saya merasakan tidak sekali dua kali, bahkan tiap hari ada rezeki Mbak. Masya Allah. Bulan 10 saya dikasih surat sama pihak bank tentang angsuran yang macet, bahkan mau dilelang tanah saya Mbak. Saya dikasih waktu 7 hari. Dalam waktu 7 hari saya sholawat terus Mbak, sambil masak, saya pakai tasbih digital, saya terus sholawat Mbak. Dan di hari ke-6 saya bingung Mbak, pasrah udah saya sama Allah. Saya tidak bermaksud ria Mbak Mel, sholat tahajud, sholat duha, fardu, bahkan sedekah subuh. Dan Mbak Mel tahu apa yang terjadi Mbak? Besoknya suami aku bilang mau lunasin hutang riba itu Mbak. Masya Allah, saya langsung nangis. Saya minta ampun sama Allah semua ini sebab saking banyaknya dosa-dosa saya Mbak, sampai saya mengalami masalah seberat ini. Dan suami aku jual kebun Mbak untuk melunasi hutang-hutang. Dalam waktu singkat, sehari kebun langsung laku Mbak Mel. Masya Allah Mbak Mel, saya bersyukur sekali Mbak Mel. Saya bulan 4 2021 pertama lihat postingan Mbak Mel di YouTube. Saya terus mengikuti Mbak Mel tiap Mbak Mel posting. Mbak Mel, makasih banyak sekali Mbak Mel, keajaiban yang saya rasakan selama saya mendawamkan sholawat. Ini kisah nyata saya Mbak. Dan ada lagi Mbak Mel, waktu itu saya pernah nggak punya uang gitu ya, mungkin ya, nggak punya yang saya masak. Dan ada lagi Mbak Mel, waktu itu saya pernah nggak punya yang saya masak Mbak. Saya bingung bagaimana besok saya sholawat terus Mbak Mel. Tiba-tiba ada teman saya main ke rumah, saya dikasih uang 900.000. Masya Allah. Nih aku jadi Masya Allah mulu ya, dahsyat banget ya teman-teman ya. Masih banyak lagi Mbak Mel keajaiban yang saya alami. Dulu saya kerja dagang Mbak Mel, tiap hari saya kerja, jarang di rumah. Utang saya makin banyak dan makin membengkak. Saya bulan 5 2021 saya nggak boleh suami aku kerja lagi. Saya disuruh di rumah merawat orang tua dan saya nurut Mbak. Saya mulai bisa istiqomah menjalankan sholat dan sholawat. Alhamdulillah Mbak, saya bisa dengan sholawat, saya merasa adem dan bisa melunasi hutang-hutang saya yang dulu-dulu. Masya Allah. Semua ini berkat Mbak Melisa dan Ustadz Muklis. Terima kasih Mbak Mel, saya selama ini lupa sama Allah. Saya mengejar dunia sampai saya lupa yang punya dunia. Masya Allah, keren kalimatnya. Saya selama ini menumpuk dosa Mbak Mel. Mbak Mel, matur suwun Mbak Mel karena Mbak Mel saya kembali ke jalan Allah dan saya sekarang punya anak di pesantren. Bahkan suami saya sudah punya pekerjaan meskipun kerja seadanya, yang penting halal. Mbak Mel, sekali lagi matur suwun Mbak Mel. Saya doakan Mbak Mel sekeluarga panjang umur, banyak rezeki dan dalam bimbingan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah teman-teman ya, itu tadi kisahnya Mbak D, dahsyat banget. Coba nih kita telusurin ya. Tadi seperti yang kalimatnya Mbak D kan, Mbak D sibuk sama dunia, sibuk mengejar dunia sampai lupa sama yang punya dunia. Nah sementara kita nih teman-teman ya, kita semua ini yang kata orang yang tidak sepaham sama kita baca sholawat karena pengen dunia. Kita dibilangnya dunia terus gitu ya, orang-orang yang gak sepaham ya. Padahal sebenarnya kita kan bukan mengejar dunia. Kita ingin menyelesaikan masalah-masalah dunia kita dengan mengejar Allah, dengan mendekati Allah. Itu yang benar kan teman-teman. Jadi bukan kita sholawat untuk dunia, bukan gitu kan. Lebih tepatnya ya kita pengen apa yang ditanya sama Allah, karena kan hanya Allah yang bisa memberi gitu kan ya teman-teman ya. Nah jadi teman-teman, buat kalian yang baru nonton, emang boleh ya sholawatan karena hutang, sholawatan karena kita pengen jodoh, sholawat boleh ya, kita minta apapun kan ke Allah, kemana lagi gitu loh. Jadi yang salah itu kan banyaknya orang mau uang itu kerja, kepengen utang lunas itu kerja, bukannya sholawatan. Salah yang begitu. Justru kita ke Allah dulu. Ya bukannya nggak kerja, aku kan nggak pernah nyuruh teman-teman untuk berhenti kerja, aku nggak pernah nyuruh teman-teman untuk nggak kerja. Yang bekerja tetap bekerja, yang berdagang tetap berdagang, tapi kita sambil sholawatan, sambil bersolawat, tiba-tiba jadi rajin sholat, tiba-tiba jadi rajin ngaji, tiba-tiba jadi rajin sedekah. Tuh banyak perubahan-perubahan dalam diri kita. Kita jadi orang yang lebih mengutamakan sesuatu yang bermanfaat daripada ngelakuin hal-hal yang nggak bermanfaat. Ya kan teman-teman, kita jadi bisa ngerem diri kita untuk ngelakuin hal-hal yang buruk gitu ya, walaupun nggak langsung semuanya ya, tapi kan kita pelan-pelan berubah. Itu yang benar tuh begitu teman-teman. Jadi bukannya salah tuh kalau mau uang ya, kalau mau kerja, kalau mau dapat pekerjaan, kalau mau
Salah tuh, kalau pengen uang, pengen utang lunas, pengen apapun ya kerja. Justru itu yang salah. Bagi aku itu yang salah. Yang benar itu kita ke Allah dulu, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf Mansur ya teman-teman ya. Masya Allah banget. Kemudian ketika Mbak D mulai mendekati Allah, udah nggak ngejar dunia kan, waktu masih ngejar dunia, waktu masih fokus kerja, maksudnya waktunya habis untuk mencari uang, untuk berdagang gitu ya, yang didapat apa? Hutang, ibadahnya jadi kurang, bahkan hilang ibadahnya ya kan. Tapi ketika mendekati Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah, yang didapat apa? Utang lunas, hati adem, rezeki lancar. Cobain teman-teman. Jadi kalau teman-teman sekarang lagi pada kerja nih, kalian misalnya karyawan, mau PNS kek, mau karyawan swasta, atau kalian pedagang nih, kalian punya utang nih sekarang ya, kalian menyelesaikan utang kalian. Nggak usah deh teman-teman sibuk gitu ya, mencari penghasilan tambahan sampai-sampai teman-teman tuh ngorbanin pekerjaan utama. Jangan sampai, itu nggak boleh loh, korupsi waktu. Sampai-sampai teman-teman misalnya waktu harusnya teman-teman kerja, ini waktu kerja teman-teman pakai untuk cari-cari tambahan di luaran, itu malah salah ya teman-teman ya. Bukannya nggak boleh, tapi jangan sampai mengorbankan pekerjaan utama kalian gitu ya. Karena kan kita ini dibayar, digaji ya harus sesuai sama yang udah di perjanjian kita bekerja gitu kan ya, kecuali teman-teman dagang ya. Kemudian teman-teman tetap bekerja seperti biasa, bekerjalah sebaik-baiknya, jangan ada yang dikurangin. Salah juga tuh kalau teman-teman mentang-mentang iya deh aku mau sholawatan, iya deh aku mau fokus ibadah, terus teman-teman juga ngorbanin waktu pekerjaan. Misalnya yang harusnya teman-teman masih kerja, teman-teman malah ngabisin waktu lama, misalnya waktu kerjanya dipakai untuk sholat duha lama, baca sholawatan sampai ribuan kali, itu juga nggak boleh, salah ya. Karena kan kita ini bekerja tuh, jangan sampai kita akhirnya ngorbanin pekerjaan kita, terus kita nyalahin, akhirnya belum dapat apa-apa, kita malah nyalahin sholawatnya, nyalahin ibadahnya. Itu yang salah teman-teman. Tetap bekerja sebaik-baiknya, ditambah dengan bersholawat. Kan teman-teman bisa sholawatan sambil kerja. Kalau teman-teman saat bekerja tidak bisa sholawatan sambil pegang tasbih, teman-teman bisa sholawatan ya udah dalam hati aja, nggak perlu dihitung. Memang zikir itu memang tidak harus dihitung teman-teman. Jadi kita baca aja dalam hati, misalnya mau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, sambil nulis, sambil ngetik shollallahu ala Muhammad, atau di dalam hati boleh ya, di dalam hati sambil ngetik. Gak ada yang tahu kita lagi zikir kan, bisa nih aku sambil ngomong sama kalian nih, ngomong di video terus aku gini-gini nih ya, ini hati aku sambil, aku bisa sholawat ala Muhammad. Bahkan aku memang lebih bisa baca sholawat itu kalau di dalam hati sambil beraktivitas. Tapi kalau aku duduk diem di atas sejadah, aku nggak bisa, mulut aku pengen qomat kamit gitu loh kalau di atas sejadah ya. Itu teman-teman lakuin deh, coba dilakuin gitu. Bekerja tetap bekerja, waktunya sholat, jangan intinya gini, jangan sampai waktunya sholat sibuk bekerja, waktunya kerja sibuk sholat gitu loh teman-teman ya. Jadi harus ada pada tempatnya masing-masing gitu ya, jangan sampai kita mengorbankan keduanya. Kalau memang udah waktunya aja, misalnya zuhur nih, sholat zuhur kan pasti jam istirahat kantor dong, cepet-cepet deh sholat zuhur gitu loh, jangan ditunda-tunda, jangan dientar-entar. Begitu juga dengan waktunya bekerja. Jadi misalnya kita mau sholat duha di waktu bekerja, ya sholat duha, tapi ya jangan kita malah jadi ngelama-lamain. Bukan niat lama-lamain sih, misalnya kita mau lama ya, mau banyak rokaatnya, misalnya mau 6 rokaat, mau 8 rokaat, oke, cukup 2-4 rokaat, baca sholawat sedikit aja, misalnya 100 kali sholawat ala Muhammad, 100 kali kan sebentar ya. Lanjut kerja, baca sholawatnya dalam hati. Nanti sambil di perjalanan pulang, sambil bawa motor, bawa mobil, atau sambil diangkot, baca sholawat. Gitu teman-teman ya, insya Allah lunas utangnya. Dan buat teman-teman yang dagang nih, udah terbukti kan dari Mbak D ya. Kita kalau dagang modalnya udah modal utang riba ya. Kalau beda kalau kita utang ke teman, ke saudara, ya nggak pakai riba. Kelihatannya memang lancar gitu loh. Kita mikirnya gini, ya udah deh minjem duit aja, minjem modal usaha aja di mana gitu ya. Toh kalau cicilannya cuma 1 juta mah bisa lah, cicilan 500 mah bisa lah. Kan penghasilan dari dagang kita
5 juta misalnya, penghasilan dagang kita 10 juta per bulan, ya 1 juta 2 juta mah enteng gitu ya. Itu yang ada di pikiran kita, akhirnya kita minjem. Padahal perjalanannya, prosesnya, kalau kita udah riba, itu rezeki kita seret teman-teman. Kelihatannya memang kita hebat, stok kita banyak, kita mikirnya gini, jualan rame nih, tapi stok kurang nih, stok dikit. Kalau kita nambah stok makin banyak lagi orang yang datang, makin banyak lagi orang yang tertarik sama dagangan kita, misalnya gitu ya. Kalau ada yang mau juga cepet nih, udahlah langsung aja pinjam uang, atau kita bisa bayarnya, penghasilan kita banyak tiap bulan, untungnya besar gitu. Stok banyak, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, oke, lancar. Tapi itu riba jalan terus kan, dosa kan teman-teman. Tahu-tahu dagangannya sepi, setahun bangkrut, 2 tahun gulung tikar. Tuh, itu banyak yang seperti itu teman-teman. Dan itu pun aku rasain sendiri. Jadi waktu aku 2017 aku mencoba berusaha lagi. Aku berawal dari modalnya kartu kredit teman-teman. Aku beli emas. Jadi dulu aku belum ngerti ya. Dulu aku pikir yang namanya riba itu hanya ke rentenir. Aku nggak tahu kalau ya kayak misalnya kita KPR gitu ya, atau kita kredit sesuatu itu riba. Aku nggak tahu dulu teman-teman ya, kredit barang segala macam. Nah aku kemudian beli emas. Aku jual dapat 5 juta, aku belanjain teman-teman. Aku belanjain untuk tas, jualan tas, untuk jualan waktu itu pernah juga aku jualan baju. Enggak, untuk jualan tas waktu itu. Kalau baju aku pakai uang sendiri. Untuk jualan tas, dan itu teman-teman sepi jualannya, bangkrut gulung tikar. Tuh, teman-teman. Jadi udahlah, kalau kita pengen usaha, kita kan punya Allah, minta sama Allah. Emang kelihatannya lama, kita mesti sholawatan dulu sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Tapi kalau kita istiqomah, kita yakin dengan pertolongan Allah, dapat modalnya, dapat, benar-benar dapat teman-teman. Ya, tapi kalau kita maunya instan, ya udahlah, kita pinjam aja, kita nggak apa-apa lah, pinjam cicilan yang bisa bayar, langsung tuh seminggu juga dapat ya, seminggu, bahkan mungkin sebelum nyampe 1 minggu udah dapat tuh duit modal. Tapi perjalanannya hancur teman-teman. Ya, jangan sampai. Mbak, tapi aku udah terlanjur riba, gimana? Ya udah terlanjur ya kan. Kita juga mau gimana lagi? Minta sama Allah yang terbaik, minta sama Allah tapi benar-benar tobat ya. Jangan sampai kita, oh ya deh, aku nggak mau riba lagi gitu. Maafin ya Allah, minta ampun, baca salawat segala macam. Tapi kita ngutang lagi, kita pinjam lagi uang, ya udah itu mah sama aja bohong ya teman-teman. Ya udah itu masalah kalau kayak gitu, jangan diulangin lagi ya. Oke teman-teman, terima kasih. Kita doakan semoga Mbak D anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Aku lupa nanya juga nih, anaknya cowok apa cewek ya Mbak? Jadi anak berbakti, soleh-soleha, menjadi anak yang membanggakan dunia akhirat, amin. Rezekinya dilancarkan, dimudahkan, selalu bersyukur, dan gak pernah lupa sama sholawatnya, gak pernah lelah sama sholawatnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.